Iya, dia gampang tukang sulap misalnya. Kalau ke masa lalu jadi dewa dia. Makanya dilakukan oleh dewa-dewa dalam tanda kutip zaman dulu adalah sebenarnya sulap di zaman sekarang. Karena sesuatu yang kita nggak mengerti, kita cenderung akan tunduk kepada itu. Nah, makanya informasi itu penting balik lagi. Makanya jadi sekarang aku jawab ya. Kenapa dukun-dukun masih banyak di Indonesia? Karena orang Indonesia disurprise informasinya, ditahan informasinya atau dipersulit informasinya sehingga mereka nggak pintar. Jadi kalau mereka nggak pintar, mereka Mereka nggak pintar ya nggak pintar. Kamu udah menyebutkan sendiri. Oke, aku bahas yang lain ya. Karena contoh. mereka nggak pintar, makanya dukun dibilangnya orang pintar. Bener. benar, makanya orang pintar kan, orang kalau ngebaca dan lain-lain. Iya. Padahal Karena dukun nggak minum tolak angin. Nah. Dan coba lihat ya. Masuknya harusnya nih ya tadi ya. Ini sih Masuknya aja. aduh sayang banget. Harusnya placement dia. Iya nih, aduh. Karena kalau kita lihat ya, itu berhubungan dengan politik juga. Makanya sebelum kemudian jadi presiden, banyak kan calon-calon presiden pergi ke orang pinter. Nah, Oh iya benar loh. Karena Itu itu masih benar, ada kan? itu benar. Nah, maka Di mereka kita harus masih tetap gitu. menjaga. Contoh Sampai misalnya ya. level presiden loh. Betul. Jadi privilege itu tetap ada. Ingat ya, orang yang punya privilege yang tidak seharusnya itu karena orang-orang yang lain itu nggak pintar, bodoh. bener. Saya mau cerita Ted. Oke. Waktu gue SMA nih, ada satu temen gue. Kayak sales kan ya? Dia gimana? terkenal bisa meramal. Jadi cewek-cewek datang ke dia, tangan dipegang. Oh, ini lo orangnya gini ya? Ini Tangannya dipegang ya? Iya kan sosok baca garis Iya, tangan. benar. Ini orang gini. Terus cewek-cewek kayak, ih kok dia bisa nyebar kan akhirnya dia Iya. laku. Lu tahu gak yang dia lakukan apa? Dia bacain zodiak di majalah, diapalin. Dan zodiak itu selalu kayak kita banget kan? Iya kan zodiak itu kan emang diambil umumnya kan. Iya. Semua orang bakal ngerasa gitu. Ya, contoh Feren, kamu sering bimbang ya? Lu akhirnya suka bimbang ya? Jangan aku dong yang dibaca, Raymond aja. Udah enggak. Nah, ini kan gak dibaca beneran. Oh iya kalian baca dulu. Kita udah jelasin panjang kan? Iya, dia masih. Ini nggak ada yang bisa baca di sini. Ini nggak ada yang bisa baca. Cuma Semua manusia tuh normal. statistiknya 80% bimbang. Iya aja kalau dibilang bimbang gitu. 80% merasa punya masalah. 80% memiliki masalah dengan orang terdekat dalam hidupnya. Iya. Nah, seolah-olah bener ya. Dan semakin kemudian aku memperhatikan Feren misalnya atau memperhatikan Raymond, aku akan dapat banyak hal yang Iya. bisa diketahui dari penampilan. Iya. Itu namanya metode deduksi Sherlock Holmes. Iya. Mm-mm. Ada tuh di podcastnya Deddy Kobuser kan dia juga jelasin semuanya tuh psikologi gitu. Iya. Cari yang statistiknya paling umum, most likely people akan ngelakuin apa, gimana cara itu. Itu yang dijadiin sulap gitu loh. Dan itu again kayak konsep dukun mistis. Dukun tuh kayak sulap. gitu. Dan Sulap. pertanyaan kenapa ada yang mati? Ya kan ya? Racun. Atau gini deh, mungkin kayak gini, biar bener-bener konkret patah, ada nggak yang bener-bener bisa real terjadi sesuatu yang mistis? Aku nggak percaya.